Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, mahasiswa SIMT yang hadir pada pagi hari ini baik dari S2 MMT, S2 MIST maupun S2 maaf maupun S3 Dokter Manajemen Teknologi. Selamat pagi, selamat datang dalam acara workshop e-resources and reference manager class hari ini Sabtu 28 September 2024. Di pagi hari ini di jam kelasnya Ibu Putu dan Karnisi Metodologi Penelitian. Hari ini sudah hadir narasumber kita Pak Marsudi dan juga Bu Astuti dari Perpustakaan ITS. Memang program ini jadi program yang pernah saya sampaikan ketika pada IPITS kemarin ke mahasiswa baru dan merupakan program reguler yang diadakan oleh Ruang Baca SIMT dengan bekerja sama mengundang narasumber dari Perpustakaan ITS. Karena memang resource yang elektronik itu dikelola oleh Perpustakaan ITS. Kita sebagai warga Sivitas SIMT ini, ITS ini hanya sebagai pengguna saja. Jadi nanti Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya mungkin nanti bisa diskusi langsung sama narasumbernya. Dan sebelumnya saya ingin memberikan review sedikit mengenai apa-apa saja sih materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini, sekaligus memperkenalkan juga mengenai ruang baca SIMT ITS. Untuk saat ini lokasinya ruang baca SIMT masih di sebelahnya ruang makan ya. Jadi lantai 3 itu masih di posisi yang sementara. Oke, izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Sedikit perkenalan dari kami, ruang baca SIMT ITS. Oke, jadi ini dulu ruangan perpustakaannya seperti ini desainnya dulu. Nah, nanti sekarang ini akan jadi kejutan. Saya juga belum tahu nanti jadinya seperti apa ruang ruang baca yang terbaru nantinya di perpustakaan SIMT ini. Nah, ini tim kami ada 3 orang, saya, Miza, Pak Nur, dan juga Mas Reval. Untuk sementara masih pakai nomor pribadi kami masing-masing, nanti sedang kami siapkan untuk nomor yang khusus untuk layanan perpustakaan, layanan ruang baca SIMT dan juga nomor yang sama untuk juga komunikasi mengenai jurnal teknobisnis. Jadi ditunggu saja akan kami segera launching nomornya biar bisa digunakan dan sebagai sumber informasi. Dan selanjutnya jam buka layanannya di SIMT sendiri dari jam kami menyesuaikan jam kuliah, jadi selesainya ini 22.30. Dan untuk 22.30 ini yang bertugas sampai dengan jam 22.30 adalah Mas Revo dan juga Pak Nur. Mohon Bapak Ibu yang audionya boleh dimatikan dulu ya. Dan kami mulai dari jam kerja ini dari jam 9 pagi. Jadi Bapak Ibu misalnya ada waktu kosong ataupun ada cuti boleh berkunjung ke ruang baca untuk membaca tesis ataupun memanfaatkan layanan yang lain ya. Dan ini boleh apa namanya nanti eh, jika dibutuhkan bisa bertanya ya mengenai jamnya ini. Kurang lebih dari jam 9 pagi sampai 22.30 itu di Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Kalau Kamis itu karena ada kuliah kadang ya, jadi mulainya dan hanya satu shift. Saya sendiri yang bertugas di Kamis itu 12.30 sampai dengan jam 9. Karena di SIMT sendiri diberlakukan untuk pegawai perempuan bekerja sampai dengan maksimal jam 21. Di hari Sabtu dimulai jam 8 pagi, 16.30. Ini dengan Mas Reval dan juga Pak Nur. Di hari lain, Senin sampai dengan Rabu dan Jumat itu ada saya pagi sampai sore, nanti ada Pak Nur dan Mas Reval juga sampai dengan malam. Kurang lebih gitu pembagiannya. Jadi maaf kalau misalnya saya atau Mas Reval atau Pak Nur lagi slow respon di jam-jam yang kami belum bertugas. Jadi nanti bisa apa namanya slow responnya karena memang belum jam kerjanya. Selanjutnya ini website kami its.id/mt. Dulu kan memang Departemen MT ya, Departemen Manajemen Teknologi. Jadi websitenya lebih lengkap di sini. Mas Rifal boleh tolong dimatiin yang audionya masih nyala. Eh Selanjutnya ini kami isi juga dengan penjelasan mengenai ruang baca CMT, termasuk juga layanan perpustakaannya. Nah ini nih yang punya perpustakaan, misalnya perpustakaan ITS itu punya apa saja sih gitu. Dan ini sepertinya belum diupdate tahunnya karena yang saya tulis di sini masih 2017. Jadi nanti kami update kembali. Termasuk juga layanan ada e-jurnal, e-book, e-book terbaru koleksi ruang baca yang kami punya juga. Dan e-jurnal dan e-book ini mengacu pada e-jurnal dan e-book yang di Langan ITS.
Dan tentunya, Bapak Ibu dari Perpustakaan ITS akan bisa menjelaskan hal tersebut ya, Bapak Ibu. Oke, ini, ada juga mengenai tata cara menggunakan e-resources-nya, tapi ini masih yang lama. Jadi nanti kalau ada materi dari Bu Astuti hari ini kan bisa memperbarui pengetahuan kita semua ya, termasuk kami juga di ruang baca SIMT. Dan selanjutnya ini yang terakhir website sorry yang terbaru website dari Perpustakaan ITS, kemarin pernah mengadakan Elsevier Hybrid Workshop. Jadi dalam rangka menghindari predatory publication gitu dan kebijakan AI juga, penggunaan AI dalam, writing and publishing kayak gitu. Ini akan menjadi pembahasan menarik juga dan mungkin jika mahasiswa SMT juga tertarik, kami juga ingin mengadakan, webinar yang serupa dan nanti kita lihat dulu ya minatnya mahasiswa SMT ini gimana mengenai publishing, karena juga menjadi satu hal yang wajib untuk, apa namanya, lulus yudisium bagi mahasiswa pascasarjana mengenai, publish jurnal maupun, conference. Jadi paling nggak ada, apa ya, guidance bagaimana sih penggunaan AI, apalagi sekarang marak sekali penggunaan AI, terus juga bagaimana sih membuat manuskrip yang, tepat dan bisa diterima oleh publisher, seperti itu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Selanjutnya ini jurnal-jurnal yang dihilangkan ITS, untuk e-book-nya tidak saya tampilkan di sini, eee, mengenai jurnal yang dilanggan ITS, dan selanjutnya ini akses VPN luar kampus untuk aksesnya jurnal dan e-book. Jadi Bapak Ibu yang berada di luar kampus tidak perlu khawatir karena masih bisa menggunakan layanan, e-jurnal dan e-book yang dilanggan ITS. Oke, ini panduan akses VPN-nya juga sudah yang terbaru 2024 bulan Juni kemarin. Ya, ini repositori tes yang juga akan dikenalkan oleh Pak Marsudi nantinya. Di sini repositori tes ini berisi kumpulan karya, dari Civitas, ya termasuk juga tesis disertasi dari mahasiswa SIMT. Kalau misalnya ke perpustakaan ke ruang baca SIMT kan hanya bisa membaca buku fisiknya saja dan, membaca terus mengerjakan juga di SIMT gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu berada di luar SIMT, di luar kota atau mahasiswa PJJ, Bapak Ibu bisa memanfaatkan layanan yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Marsudi bernama e-Thesis Delivery. Selanjutnya ini e-Thesis Delivery nanti akan dibahas oleh Pak Marsudi. Nah ini pelatihan e-resources hari ini dan kami akan mengupload rekaman hari ini ke YouTube-nya SIMT ITS. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara kapan saja ya, oke. Selanjutnya, ini layanan umum yang ada di ruang baca SIMT, sirkulasi, ruang belajar, dan juga membaca. Dan untuk layanan referensi sendiri, kami menyediakan layanan penelusuran informasi, pencarian referensi dari e-jurnal dan e-book. Nah, kelas yang hari ini kita adakan, kelas akses e-jurnal dan e-book, serta kelas reference manager. Selanjutnya, ini proses pendaftarannya, Bapak Ibu datang aja ke ruang baca, nanti akan kami berikan formulir, terus kalau udah, mendaftar aman, Bapak Ibu nanti tinggal kalau mau, apa namanya, pinjam koleksi, eee, apa namanya, tunjukkan aja KTM-nya atau data mahasiswanya, nanti akan kami proses. Oh ya, untuk peminjaman, untuk perpanjangan juga bisa online kayak gitu. Untuk pengembalian juga Bapak Ibu, peminjaman dan pengembalian kalau Bapak Ibu di luar kota dan bukunya ada di kami juga bisa kami kirim ya. Tentunya ongkirnya ditanggung oleh peminjam. Koleksinya ada textbook, ada e-book, proposal tesis dan tesis, disertasi, majalah. Kami punya, yang menarik ya gitu ya, ada HBR, Harvard Business Review yang cetak, MIT Sloan Management Review, MIT Technology Review, dan juga majalah SUA. Beberapa buku pengembangan diri juga, dan, kami sediakan juga komputer yang bisa dipakai. Tapi sementara masih belum bisa karena ruangannya belum tersedia. Nanti di ruangan yang baru. Nah, ini website yang sedang kami kembangkan, jadi nanti, layanan akan bisa, diakses dari sini. Doakan saja semoga segera launching karena kami juga masih ketergantungan terhadap Perpustakaan Nasional selaku pengembang dari website ini, dari software ini, dari Enlistlet dan belum di-launching oleh Perpustakaan Nasional, jadi masih proses development. Oke, baik, ini Perpustakaan ITS. Senang sekali hari ini kita kedatangan tamu dari Perpustakaan ITS. Beliau bersedia menjadi narasumber dan berbagi ilmunya hari ini mengenai layanan akses jurnal dan juga repositori dan lain-lain, termasuk juga Mendeley.
Ini lokasi kampus, ITS Sukolilo, Bapak Ibu saya rasa sih perlu ya untuk datang ke perpustakaan ITS kayak gitu. Karena kalau Pak Marsudi itu kalau ketemu saya bilang, "Bisa ini loh layanannya, yang ETS delivery banyak loh mahasiswa SMT yang request." "Oh iya Pak, kayaknya mereka juga harus datang gitu untuk ke perpustakaan ITS." Ini jam kerjanya hari Senin sampai Jumat. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya lagi cuti atau lagi free gitu bisa datang ke perpustakaan ITS. Nah ini lokasinya di tengah-tengah di belakangnya rektorat, gampangnya gitu ya. Oke, nah ini layanan online yang ada di perpustakaan ITS yang juga kami adopsi di ruang baca SIMT ITS, jadi memudahkan juga untuk para mahasiswa apalagi yang PJJ juga. Oke, ini kami juga attach, salah satu apa ya namanya, kami tuh kalau misalnya ada materi-materi terbaru gitu kami, masukkan ke sini termasuk juga kumpulan abstrak yang Pak Marsudi buat. Abstrak ini jadi kayak kumpulan abstrak, terus link repositorinya dari, tesis-tesis mahasiswa SIMT yang, sudah tersubmit ke repositorinya ITS. Jadi Pak Marsudi membuat abstraknya, membuat, apa namanya ya, linknya, terus data nama mahasiswanya siapa, tahun berapa, untuk memudahkan mahasiswa, mencari referensi misalnya, oh dari kalau mau baca abstraknya saja sudah cukup gitu, dari kumpulan abstraknya gitu. Dan termasuk penelusuran literatur ilmiahnya, seperti itu. Kami masukkan ke dalam draft yang Bapak Ibu bisa akses secara, real time kapan saja, di mana saja ya. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari kami, dari ruang baca SIMT. Ya, mohon maaf jika cukup panjang, kurang lebih memperkenalkan apa aja sih yang ada dan bisa membantu Bapak Ibu dalam, proses perkuliahan di SIMT ITS. Baik, mmm saya rasa itu penjelasannya dan saya memberikan sesinya kepada Bu Astuti dan juga Pak Marsudi untuk mengisi, eee, sesi hari ini mengenai layanan yang ada di perpustakaan ITS dan juga akses jurnal, akses e-resources dan juga, reference manager. Kepada Bu Astuti dan Pak Marsudi, saya persilakan. Mungkin terlebih dahulu kepada Bu Astuti. Baik, terima kasih Mbak Misha. Pak Marsud, di sana agak nge-lag nggak ya? Di rumah saya kok agak nge-lag. Baik, selamat pagi semuanya mahasiswa S2, S3, pasca sarjana SIMT. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada SIMT yang diwakili Mbak Miza ya. Sepertinya ini jadi kegiatan rutin ya Mbak Miza ya di SIMT terkait literasi informasi yang dilakukan secara online. Mbak Miza, apakah suara saya terdengar ya dengan jelas? Saya khawatirnya jaringan internet saya kurang stabil di sana. Aman Bu Astuti, suaranya lancar. Izin share screen terlebih dahulu ya. Perkenalkan sebelumnya saya Ibu Astuti, saya salah satu pustakawan ya di perpustakaan ITS, termasuk Pak Marsud. Saya bertugas di lantai 3 di ruang referensi. Kalau Pak Marsud, beliau bertugas di lantai 4 di ruang karya ilmiah ITS, TA tesis disertasi. Kali ini saya coba sharing ya terkait koleksi layanan yang mungkin sekiranya relate dengan mahasiswa S2, S3 di SIMT meskipun memang mayoritas adalah mahasiswa pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tapi setidaknya perlu tahu terkait hal ini ya. Untuk lokasi perpustakaan ITS sendiri tadi sekilas sudah disampaikan oleh Mbak Miza, terima kasih. Untuk lokasi perpustakaan ITS, khususnya perpustakaan pusat itu ada di kampus Sukolilo ya, dekat dengan Rektorat ITS. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa pasca kebetulan datang ya ke kampus ITS yang di Sukolilo, silakan bisa mampir. Perpustakaan ITS kami ada gedungnya ada 6 lantai, tapi yang dipakai untuk perpustakaan itu
1 sampai dengan lantai 5. Selanjutnya untuk jam bukanya sendiri kami itu Senin sampai Jumat. Kalau perkuliahan normal, kita buka setengah 8 sampai jam 7 malam. Kalau misalnya perkuliahan libur, itu kita buka jam setengah 8 sampai jam 4. Dan website kami di its.ac.id/perpustakaan. Selanjutnya untuk koleksi kami ya, itu ada koleksi printed atau tercetak, lalu elektronik, dan audio. Untuk mahasiswa PJJ kami sampaikan terkait koleksi elektronik, itu kami ada repositori ya, itu adalah TA, tesis, disertasi, laporan KP dalam bentuk elektronik, kemudian ada e-jurnal sama e-book. Ini khusus untuk e-jurnal dan e-book, kenapa saya lingkari merah, itu karena harus diakses menggunakan jaringan internet ITS. Kalau misalnya teman-teman yang memang di luar kampus ITS itu bisa pakai VPN. VPN nanti itu bisa kalian akses baik di website Perpus maupun di My ITS kalian. Selanjutnya, untuk teman-teman PJJ bila ingin mengakses koleksi yang dimiliki perpustakaan, itu langkah pertama adalah membuka website dari perpustakaan ITS, yakni its.ac.id/perpustakaan. Di sini teman-teman yang bisa sambil coba buka ya, bisa lihat secara langsung, nanti dipraktekkan atau langsung ketika saya menyampaikan ini, its.ac.id/perpustakaan, nanti ketika di halaman beranda itu ada menu koleksi. Di menu koleksi ini ada pilihannya koleksi digital, kemudian katalog. Koleksi digital ini itu ada 3 seperti yang saya sampaikan tadi, ada repositori, ada e-jurnal, dan ada e-book. Untuk repositori ini bisa menggunakan jaringan internet apapun, sedangkan untuk e-jurnal dan e-book ini hanya menggunakan jaringan internet ITS, karena memang yang hanya bisa mengakses e-jurnal dan e-book tersebut adalah mahasiswa, dosen, atau sivitas akademika ITS, kalau kita sebut. Sedangkan untuk katalog ini adalah alat untuk membantu penelusuran koleksi tercetak. Ini adalah tampilan katalog ya. Ketika kita misalnya, saya coba klik tadi menu katalog, itu di sini ada beberapa menu ya, ada menu buku, kemudian ada menu laporan penelitian, dan memang ini untuk membantu kita menelusur koleksi dalam bentuk tercetak. Selanjutnya, ini adalah repositori. Repositori adalah koleksi digital karya ilmiah Sivitas ITS, ada TA, tesis, disertasi, laporan kerja praktek atau magang, dan ini umumnya open access. Kalaupun ada close access, itu adalah publikasi 2 tahun terakhir atau permintaan penulis. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Marsud ya, karena Pak Marsud ini beliau konsen dalam melayani layanan koleksi ini ya, terkait repositori dan juga e-thesis delivery. Jadi ini sekilas aja, misalnya setelah di halaman beranda, bagaimana cara untuk menelusurnya? Nanti teman-teman menggunakan klik search repository di sini ya, untuk melakukan penelusuran. Nanti ketika kita sudah klik, teman-teman bisa masukkan kata kunci atau keyword ya pada kolom title. Ini misalnya saya coba mencari kata kunci kelayakan jalan tol gitu ya. Nanti akan tampil seperti ini hasil penelusurannya. Bila tampilannya seperti ini, bukan dalam bentuk cover ITS, itu berarti dia masih close. Kalau misalnya
tampilannya sudah dalam bentuk seperti cover dari TA tesis disertasi tersebut, berarti teman-teman bisa mendownload secara full text karena sudah di-open. Setelah diklik sesuai dengan judul yang dipilih, nanti teman-teman bisa download di sini untuk membaca atau mengunduh. Dan ini perlu diingat, tidak perlu menggunakan jaringan internet ITS. Jadi jaringan internet apapun bisa. Seperti ini ketika sudah kita klik download. Selanjutnya untuk repositori sudah selesai, kemudian katalog tadi ya untuk pencarian koleksi tercetak, ini adalah beberapa e-jurnal dan e-book ya. E-jurnal yang dilanggan oleh perpustakaan ITS dan e-book yang telah dibeli oleh ITS. Ada beberapa database yang ada untuk e-jurnalnya, ada ASCII, Taylor Francis, Emerald, IEEE, Nature, Wiley, kemudian Science Direct. Lalu Springer Link. Ini adalah beberapa daftar e-jurnal yang dilanggan oleh ITS. Selanjutnya untuk e-booknya ada Elsevier, Springer Link, Wiley, dan Taylor and Francis. Ini sekilas aja ya, kalau misalnya teman-teman berada di kampus, untuk akses internetnya itu ketika ingin mengakses jaringan ITS, itu ada beberapa pilihan ya. Dengan nama WiFi ITS WiFi, kemudian ada angkanya bisa WiFi 2, 4, 3, itu kalau misalnya password itu pakai ITS Surabaya, terus masuk ke its.id/internet, lalu pilih akses internet profesional. Kemudian di ITS juga saat ini ada akses e-ruang. Jadi ini adalah WiFi yang sifatnya global ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa ke perguruan tinggi atau lembaga riset lain baik di Indonesia maupun di luar, kemudian ada WiFi yang bernama EduRuang, itu mahasiswa bisa menggunakan jaringan internet tersebut ya. Nanti bisa untuk login-nya atau sign-in-nya menggunakan email ITS dan password My ITS. Dan ini cukup banyak ya titiknya di ITS. Jadi teman-teman kalau misalnya ke kampus ITS ataupun berada di lingkungan perguruan tinggi atau lembaga riset lain, ketika menemukan ada WiFi EduRuang, teman-teman bisa menggunakan. Selanjutnya, akses My ITS WiFi. Ini hampir sama dengan yang ITS WiFi tadi ya. Jadi cukup menggunakan email ITS dan password My ITS. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwasanya untuk akses e-jurnal dan e-book tadi, karena ini teman-teman PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, berarti mengaksesnya dari luar kampus atau remote access, otomatis teman-teman perlu menggunakan VPN. Untuk penggunaannya nanti bisa masuk lewat My ITS atau ada di panduannya di websitenya Perpus. Jadi ketika teman-teman mau mengakses My VPN, itu nanti bisa buka portal My ITS ya. Di situ nanti coba dicari, di search menu My ITS VPN, nanti akan tampil seperti ini. Coba ikuti langkah-langkahnya aja. Jadi kalau misalnya sudah berhasil, itu teman-teman sudah bisa mengakses e-jurnal dan e-book dari luar. Karena di sini untuk VPN sendiri sudah tidak ada batas waktunya ya, karena kalau sudah berhasil menginstal, maka bisa dipakai selamanya selama menjadi mahasiswa aktif. Selanjutnya untuk layanan informasi online-nya, itu kami ada e-resources delivery, lalu ada as a librarian, dan e-thesis delivery. Untuk e-resources delivery ini adalah layanan permintaan artikel e-jurnal atau e-book.
Jadi misalnya ada case ketika teman-teman itu mencari e-jurnal atau e-book melalui website Perpus, kemudian menu e-jurnal, lalu masuk ke database e-jurnal, kemudian ada salah satu ya daftar artikel ilmiah yang kebetulan dibutuhkan sama kalian, tapi ternyata tidak berbayar ya, atau tidak bisa download secara full text, itu teman-teman bisa melakukan permintaan lewat e-resources delivery. Kami akan kirimkan melalui email seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jadi misalnya ketika teman-teman tadi masuk ya di menu e-jurnal yang dilanggan di ITS dan mencari salah satu judul artikel yang dibutuhkan, tapi ternyata setelah didapatkan hasil penelusurannya, lalu diklik, ternyata artikel ilmiah di artikel jurnal tersebut ternyata tidak bisa di-download atau berbayar, teman-teman bisa request e-resources delivery. Kemudian untuk as a librarian ini misalnya kalau teman-teman ingin bertanya ya langsung lewat live chat WhatsApp, itu bisa dibantu oleh pustakawan kami yang melayani di as a librarian. Lalu untuk ITS delivery ini adalah layanan permintaan karya ilmiah ITS elektronik ya. Jadi ketika teman-teman mencari salah satu judul misalnya ya, tesis ya di repositori, tesis elektronik, kemudian ternyata tesis tersebut masih close ya, tidak bisa dibuka, maka teman-teman bisa request di layanan e-tesis delivery. Nanti langsung kami balas melalui email. Ini nanti untuk teknisnya bisa dijelaskan lebih detail oleh Pak Marsud. Oh ya, ini sekalian saya mau menjawab yang ada di chat ya. Jika terkendala tidak bisa login di repositori, kira-kira dapat menghubungi dan asis via nomor WA tersebut. Terima kasih. Oh ya, kalau misalnya teman-teman akses di repositori ya, lalu ada judul yang sesuai, kemudian kan ada instruksi untuk login, itu berarti karya ilmiah tersebut itu di close. Jadi teman-teman bisa request ke e-thesis delivery atau langsung bertanya ke as a librarian kalau misalnya membutuhkan judul tesis atau disertasi tersebut. Seperti itu ya, semoga bisa menjawab untuk pertanyaan yang di chat. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa webinar series ya yang kami adakan di Perpus, dan biasanya untuk informasi terkait ini itu kami infokan di website atau di medsos kita. Webinar-webinar yang kami adakan ini biasanya sharing terkait research dan publish seperti itu, terkait dengan publisher yang kami langgan. Misalnya kalau teman-teman mahasiswa ingin publish di IEEE Explore atau di Tyler and Francis, itu kami juga biasanya kami bawa topik ini di webinar kami, seperti itu. Atau misalnya ada kaitannya dengan topik-topik terbaru terkait dengan etika AI dalam penulisan ilmiah, itu kami adakan biasanya setiap tahun, itu kadang bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Bahkan kadang 1 bulan 2 kali. Jadi teman-teman jangan lupa update untuk informasinya melalui website Perpustakaan ITS. Selanjutnya untuk IPC IEEE ITS. Jadi biasanya kan kalau misalnya teman-teman mahasiswa ya S2 atau S3 ada keperluan untuk publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional yang bereputasi, itu ada beberapa jurnal ya yang misalnya dibidik, itu misalnya IEEE atau
beberapa jurnal yang lainnya. Cuma ini memang kebetulan kami kerjasama dengan IEEE, baru kerjasama dengan IEEE. Jadi ketika ingin publikasi di artikel jurnal IEEE itu kan ada biaya yang dibebankan kepada penulis. Itu biasanya untuk jurnal-jurnal yang open access. Ini adalah kerjasama kami dengan IEEE, jadi untuk biaya publikasinya itu bisa gratis. Dan ini sesuai dengan syarat dan ketentuan, misalnya untuk penulis atau autornya itu harus Civitas Akademika ITS, kemudian tercatat sebagai penulis pertama dan afiliasi ITS seperti itu. Untuk yang ini 10 kuota ini sudah sold out dan Oktober nanti ada kuota lagi ya untuk gratis biaya publikasi di IEEE. Karena memang untuk biaya publikasinya itu lumayan cukup mahal ya. Biasanya sekitar 30 jutaan seperti itu. Selanjutnya, ini sekilas tentang pendaftaran keanggotaan online. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa ingin mendaftar anggota secara online, itu bisa melalui website di perpustakaan, di menu pendaftaran anggota, nanti di tampilannya. Ini saya coba buka dulu ya. Bentar. Halo Bu Astuti. Iya, sebentar Mbak Miza, saya coba share Oke, screen. baik. Ya, saya coba tampilin yang apa itu website perpustakaan ya. Ini website kami its.ac.id/perpustakaan. Nah, nanti di sini ada menu pendaftaran anggota. Nanti kalau misalnya teman-teman mahasiswa ingin melakukan pendaftaran anggota secara online, silakan diisi aja untuk formulirnya secara lengkap, nanti otomatis bisa. Ini kebetulan tidak bisa diakses ya. Saya coba share. Nanti kalau misalnya mau nyoba di menu pendaftaran anggota seperti itu. Untuk terkait layanan, fasilitas, dan koleksi, mungkin itu saja Mbak Miza, cukup dari saya ya. Ada pertanyaan? Untuk Iya, selanjutnya Bu mungkin Astuti. materi yang Iya. Mendeley ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah materi dari Bu Astuti nanti akan di-share ke mahasiswa? Iya, akan kami share ya. Iya. Materi dari Bu Astuti nanti akan di-share ya? Iya, ya, Mbak Miza, di share. Nanti saya kirim lewat Mbak Miza ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Astuti. Aman ya, Bapak Ibu. Jadi sudah terinformasi bahwa Mas Revo tolong matiin dulu audionya. Iya. Oke, baik. Oh iya, ini ya. Oke, Ada baik. Jadi pertanyaan di materi dari Bu Astuti dan Pak Parsudi nanti akan di-share ke Bapak Ibu. Ini saya masih masih mencari-cari ya. Nanti mungkin disimpan di drive aja sambil saya bandingkan juga dengan materi sebelumnya dan eh oke, aman ya. Untuk password VPN di OpenVPN saya mencoba menggunakan password MyITS tidak bisa connect. Mohon info apa ada yang salah. Bagaimana ya Bu Astuti tentang hal itu? Iya, ini terkait dengan DPTSI. Mbak Minja, minta tolong itu ya, kayak dipastikan. Ini kan terkait mahasiswa PJJ. Jadi untuk emailnya itu
Saya berharap teman-teman PJJ itu dibantu, emailnya itu tidak ada yang bermasalah. Jadi mungkin dibuat kolektif gitu loh. Dibantu Baik. untuk dibuat kok ke DPTSI. Mm-mm. Jadi kayak disuruh ini biasanya itu terkait emailnya ini. Saya coba menggunakan password MyITS tapi tidak bisa connect. Seharusnya kan connect ya. Iya, seharusnya memang sejak awal bisa connect. Tapi memang kebijakan email kita juga sebenarnya kan ada beberapa hal ya, Bos, yang kayak apa namanya authentication two factor itu kan juga jadi membuat Ya, masuk ke email tuh menjadi lebih lebih tidak mudah gitu kan. Sebenarnya kan seperti itu. Cuma memang jadi ya. lebih aja gitu, jadi lebih aman. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa saya arahkan untuk menghubungi service desk jika ada kendala hal tersebut. Service desk-nya di service desk ITS. Service desk ITS. Boleh di search juga, itu service desk-nya ITS. Mungkin begitu. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sebentar saya coba tampilkan mungkin ya service desk-nya ITS. Izin Mbak Suti saya tampilkan service desk-nya ITS. Bapak Ya, Ibu, silakan. Saya sudah stop share ya. oke ya baik. Kurang lebih untuk apa namanya layanan-layanan terkait dengan eh, apa ya namanya fasilitas teknologi informasi ya. Ini di service desk ITS, service desk ITS.CID, di sini tampilannya seperti ini, Bapak Ibu, tiket subjeknya silakan dituliskan email Bapak Ibu. Ini saya biasa menggunakan email ITS ya, Mizati ya. Kalau saya biasa menggunakan email ITS saya. Terus di sini priority-nya, terus tiket type-nya, keluhan kah atau permintaan. Nah, terutama sih saya ingin menjelaskan mengenai unit of destination ya, karena ini banyak sekali. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya berkaitan dengan VPN dan lain-lain bisa ke DPTSI namanya. Terus tiket kategorinya di sini bisa ditentukan yang layanan data, jaringan web atau SIM. Terus diketikkan kalimatnya silakan, kalau ada attachment silakan, enggak juga nggak apa-apa. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Dan setahu saya itu juga bisa untuk yang di luar email email MMT maaf, email ITS ya. Kalau misalnya emang ITS-nya belum aktif, saya cuma belum tahu caranya bagaimana. Apa register an account ya kalau nggak salah ya. Saya belum pernah nyoba soalnya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Ini untuk bantuan service desk-nya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi ke narasumber kita yang pertama nih Bu Astuti? Kalau tidak ada, kita berlanjut ke narasumber berikutnya. Karena ini waktunya juga berjalannya cukup on time. Oke, saya rasa belum dulu ya mungkin ya. Oke, baik kita berlanjut ke narasumber kita yang kedua, Pak Marsudiana. Kepada Pak Marsudi saya persilakan. Terima kasih Mbak Mia. Dengar Mbak Mia suara saya? Aman Pak. Aman, guys. Ya. Oh iya, maaf. Assalamualaikum Bu Astuti jika, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa Miza. Bu Astuti jika ada agenda lain mungkin boleh melanjutkan Terima Ibu. kasih Mbak Miza yang telah memberikan waktu kepada saya. Sudah Mbak Miza? Oh, gini Bapak, sampun. Terima kasih Mbak Miyati yang telah tulis saya untuk bagaimana kita membuat klien online yang ada di perpustakaan ITS. Nama saya Marsudiana. Saya biasa tugas D4 di ruangan Kuma Corner yang berisi koleksi-koleksi lokal konten ITS yang terdiri dari tesis, disertasi, maupun skripsi. Dan semua itu bisa diberikan online full text-nya. Dan kalau yang pernah minta ke tesis delivery, maka saya Mas Diana yang biasa melayaninya. Dan cukup banyak yang meminta, kalau saya lihat data yang masuk ke saya, itu selama September ini hampir 1.500 tadi sudah kita kirim dari penalis delivery ini. Mohon Mbak Iva, saya izin share screen ya. Ya, baik Bapak. Bentar saya full mana nih? Untuk full stack-nya mana full kami.
Sudah kelihatan ya? Sudah, Sudah Sudah, kelihatan, Pak. Mbak Tapi Wia? belum slideshow. ya, di Di slideshow. mana nih? Sebentar juga kelihatan nih. Sebentar. Iya. Ini gambarnya piala nggak kelihatan sebentar. Agak ke bawah, Pak. Bawah sebentar. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan nanti boleh disiapkan ya, kurang lebih tentang irisosisnya ITS, mengenai repositori dan juga apa namanya karya lokalnya ITS. Pak Marsudi, apakah ada kendala? Masih belum ketemu itu, Mbak. Pak, ini Misalnya gambar hanya piala. atas lagi, ke samping lagi, Pak. Maaf saya soalnya bukan pengguna Windows. Mana Jadi sebentar? atas dikit lagi, Pak. Ke Atas. kanan. Ke kanan. Sebentar. Ini kacamatanya Kanan. ketinggalan. Nggak kelihatan deh. Sebentar. Bentar. Ini slideshow itu F berapa? Slideshow itu F berapa? Berapa? Slideshow Berapa? Belum Iya, F berapa? 5 ya bisa. F5, Pak, coba. Tergantung komputernya sih. F5 ya. Iya. Atau yang bawah itu. Sudah kelihatan ya? Oke, Pak, aman. Ya. Sip. Makasih ya. Jadi pada kali ini saya akan sedikit sharing mengenai ada 4 hal. Yang pertama adalah mengenai repository yang setiap hari saya tangani, yaitu permintaan latest delivery. Jadi apapun yang diminta, baik itu tahun lama, tahun 24, 23, 22, dan lainnya, kita berikan full tag-nya. Cuma nanti kalau 2 tahun terakhir, 23, 24, yang baru sudah kali ini, maka kita berikan hanya akses baca saja, nggak bisa di-download. Tetapi untuk yang tahun-tahun yang lama, tahun 22 ke bawah, maka kita berikan full tag-nya dan bisa download. Maka kalau belum buka open sama kita beri link-nya bisa download. Nanti akan kasih lebih detailnya di bawah. Yang kedua adalah mengenai e-journal yang dilanggan oleh ITS. Cukup banyak kita melanggan, yaitu kurang lebih hampir 9 miliar termasuk e-book-nya. E-book juga yang lainnya. Jadi ini repository, jadi adalah tempat untuk menyimpan, mengolah, dan mempublikasikan koleksi digital karya ilmiah ITS. Baik itu tugas akhir S1, S2, tesis, atau S3, disertasi, dan laporan atau magang. Jadi, setiap mahasiswa ITS yang mau lulus wajib upload file tugas akhir ke repository. Jadi, setiap mahasiswa nanti akan bersumber dari repository ini. Yang pertama adalah kalau mau upload, yang kedua adalah apabila mau minta akses untuk full tag-nya tesis atau disertasi atau skripsi yang akan dipakai sebagai referensi tugas akhirnya. Jadi setelah diupload, maka file akan dipublish oleh petugas repository. Terus akses selama 2 tahun hanya bisa dilihat judul dan abstraknya saja. Kecuali karena kepentingan tertentu boleh dipublish, itu tentu ada penilaian dari dosen dan pembimbingnya. Jadi ada beberapa tugas akhir, baik itu S1, S3 itu, sama pembimbingnya nggak boleh dipublish, kemudian ada rahasianya, atau mungkin mau dipublish ke jurnal yang lebih bagus, atau mau digunakan ke jurnal luar negeri, karena ini nggak boleh dipublish. Sehingga kalau gitu ya kita tutup total, kita nggak berani memberikan full aksesnya untuk tesisnya. Jurnal akademika ITS dapat diberi akses baca full text, walaupun file khususnya itu dengan memasukkan layanan e-tesis delivery. Nanti kita jelaskan bagaimana teknisnya. Jadi tampilannya repository, nanti kalau dia pernah masuk, saya kira sudah paham. Mungkin ada yang pernah minta dikirimi, agar lebih paham lagi. Kalau yang pertama adalah itu ada panduan, maka jika diklik maka akan terdapat beberapa file mengenai panduan bagaimana nanti kita mau upload mandiri. Jadi nanti kalau mau sudah lulus, misalnya S2 nanti tahun ke-4 atau ke-3,
atau mungkin ketiga nanti wajib baca ini untuk upgrade itu. Yang kedua adalah ini adalah mengenai layanan easy delivery. Jadi inilah nanti kalau diklik nanti akan timbul Google Form, diisi aja nanti adalah bagaimana akan meminta file-file yang waktu download dia minta akses login, artinya file yang nggak siap, maka akan kita bantu, kita downloadkan dan kita kirim foldernya, tentunya ada batas waktunya selama 1 bulan. Kalau itu masih diminta lagi, atau masih dipakai lagi, maka bisa ngisi lagi easy delivery ini. Yang utama data akun untuk upload TA itu juga nanti harus dilakukan. Nanti kalau mau upload juga data akun KP untuk S1 juga harus dilakukan. Semuanya harus isi ada Google Form semua. Silakan diikuti saja Google Form ini, maka akan masuk data ke kita ini. Ini gambarannya isinya dari delivery. Memang satu kelebihannya adalah dibandingkan dengan yang offline di lantai 4 di ruang komponen, kebanyakan yang online sudah hampir semua masuk. Jadi tahun 2024 ini sekitar ada 5.500 TA yang sudah masuk, baik dari S2, S3. Yang tahun 2023 itu sudah hampir full, juga 5.000 lebih. Yang jadi masalah adalah tahun 2022. Kenapa hanya 1.800-an, padahal harusnya ya mirip 5.000-an. Karena waktu itu baru ada masalah di registernya, sehingga dari petugas tidak bisa upload full tag-nya, sehingga yang ada hanya seperti itu. Tapi filenya ada semua di filenya perpustakaan. Jadi kalau ada tugas akhir yang tahun 22 yang tidak ada di repository, bisa diminta, nanti linknya nggak ada, nggak apa-apa, nanti kita cek linknya, nanti kita kirim full tag-nya. Jadi yang jadi masalah ya kita ini lemah di tahun 2013 ke bawah. Kita nggak punya PDF, nggak ada full tag-nya. Yang ada adalah tahun-tahun yang baru. Tentunya sudah bagus sebagai referensi karena kebanyakan ini adalah 5 tahun terakhir. Ini cara beliau tadi bilangnya adalah dengan cara browse, lalu browse ada 3, nanti ambil yang tahun, maka akan timbul file seperti ini. Tahun-tahun yang ada di perpustakaan utama tesis dan lain-lainnya. Jadi kalau browse itu adalah ada 3 macam. Jadi untuk mengetahui browse ada 3 macam, ada tahun, ada B subjek, divisi adalah jurusan, dan author pengarang. Jadi kalau kita mau mengetahui bagaimana kita akan tahu tesis yang ada di SIMT tahun 2024. Maka langkah pertama adalah kita browse, lalu kita pilih division jurusan, lalu di bawah itu, di paling bawah biasanya kalau kita turunkan, itu ada MMT, itu ada sekarang di SIMT itu. Nah, nanti itu ada sekitar 649 yang sudah masuk yang nama baru. Tapi yang lama-lama yang tahun 2016 ke bawah itu masuk ke MMT yang ada di atas itu. Karena kita waktu masukkan file itu berdasarkan fakultasnya. Karena fakultasnya diganti-ganti sehingga ada beberapa file situ satu divisi tapi ada masuk beberapa fakultas. Ditolong nanti dilihat, kadang-kadang ada tapi kadang-kadang kita masuknya ke fakultas yang lama. Lalu kalau kita klik, maka nanti akan timbul yang data tesis di SIMT sebanyak tahun itu. Ada tahun 2024, tahun 2023 itu ada semua. Dan kalau diklik, maka akan timbul data yang seperti ini. Data ini adalah data, tadi saya klik yang tahun 2024, sehingga akan timbul data seperti ini. Ini diurut per abjad pengarangnya dibalik. Ada sekitar berapa? 200 berapa lah yang selama setahun ini yang lulus MMT itu. Ini ada dan ini diminta semua. Diminta semua full tag-nya dan kita kirim semua bisa dengan cara nanti memakai delivery yang nanti saya terangkan, nanti bawakan tentang detailnya seperti ini. Jadi kalau mau tahu ya kita browse divisi,
Kita cari MMT, kita klik, maka maka akan timbul data lengkap yang ada di divisi tersebut atau departemen tersebut. Jadi itu juga waktu mencari kita juga bisa pakai search. Search-nya tolong jangan pakai yang search yang di samping kalian itu, karena pengalaman kami kalau search yang kalian itu arahnya kemana-mana nggak jelas. Jadi cari ini tapi ketemunya kadang itu, yang lainnya banyak sekali. Sehingga saya sarankan untuk search itu gunakan search yang advance. Search repository yang ada di bawah ini, yang saya lingkari ini, search repository ini. Nah, begitu kita klik, maka di situ akan bisa kita isikan di title-nya, itu bisa pakai kata kuncinya, atau bisa pakai masalah pokok yang akan dicari, atau bisa pakai metodenya. Sehingga dia akan mencari, data itu biasanya juga dia sudah mencakup metodenya, kata kuncinya, juga pokoknya sudah tercakup pada judul itu. Contoh yang saya pakai ini adalah misalnya manajemen proyek. Jadi saya ingin mencari tugas akhir, baik itu S1, 2, 3, yang ada kata-kata manajemen proyek. Jadi kalau saya klik ini, maka akan timbul seperti ini. Jadi ada beberapa tipe file, itu ada yang ada sekitar 86 tugas akhir yang baik S1, 2, 3 yang memuat tentang manajemen proyek. Kalau kita lihat ada beberapa tipe filenya, ada yang shortcut itu masih ngacak gambarnya, tapi yang di bawah itu sudah sampul. Yang ngacak itu biasanya tahun-tahun yang baru, belum dapat akseskan. Tetapi untuk yang sudah ada judul ini, yang 16 ke bawah ini, di tahun 2022, berarti dia sudah bulan April, sudah 2 tahun lebih, maka kita akan akseskan. Karena kita hanya menahan tugas akhir itu selama 2 tahun. Jadi begitu menghasilkan tugas akhir perpustakaan, selama tidak ada surat pernyataan tidak dipublish, maka kita akan publish, dan kita setelah 2 tahun maka akan kita menakseskan dan bisa diakses secara umum, tidak harus mahasiswa ITS. Jadi sangat manfaat sekali bagi masyarakat umum dengan profil tersebut. Ini tipe-tipe file yang ada di repository. Jadi yang paling bawah yang adalah kalau kita klik detailkan, tadi itu yang tahun 23 itu seperti ini. Perencanaan sistem manajemen keselamatan. Ini adalah tahun 2023. Kalau dilihat di sokatnya, itu ada repository only. Until 1 Oktober 2025. Artinya apa? Bahwa file ini kita akseskan, kita buka saja untuk umum. Tapi selama sebelum itu, maka untuk umum kita tutup, kita close. Tetapi untuk mahasiswa akademik dan ITS bisa diminta feedback-nya dengan cara memanfaatkan layanan ISIS delivery tadi itu. Yang kedua adalah contoh file yang sudah lebih 2 tahun, tahun 2022, dan masa staf antelnya hingga 1 April 2024, tapi masih belum dokumentasikan. Karena apa? Karena kita terbatas, tidak ada yang bukanya by permintaan, by request. Kalau dia minta ini, kalau dia minta ini, berarti kita buka penakseskan dulu, baru kita kirim linknya, baru dia bisa download. Jadi misalnya mahasiswa yang minta 5 file, yang 4 tahun 2023-24, itu tahun 2022, maka yang 4 kita kirim dan baca saja, yang 1 kita kirim linknya sudah bisa download, itu aja. Kalau yang bawah itu adalah file yang sudah dapat akses, dia tahun 2021, sudah lebih 2 tahun. Dia kalau lihat gambarnya gambarnya adalah gambar sampul. Tidak ada kata-kata staff repository, staff only, sehingga full bersih. Artinya kalau dia tekan download, maka file sudah akan simpan baik di HP maupun di laptop para mahasiswa sekalian. Jadi kadang-kadang karena nggak tahu, kadang ini juga diminta.
harapan supaya efektif, silakan kalau sudah gambar gini, gambar sampul ini dan tidak ada lagi katakan staff only, silahkan langsung dulu aja, nggak usah diminta di line delivery. Tetapi kalau yang masih staff only, kalau kita download itu pasti akan minta akun atau minta username. Artinya file memang plus asli nggak siap di download. Memang di repository yang aktif adalah adminnya, user memang aktif. Jadi mahasiswa akan diberi akun apabila nanti mau upload. Jadi kalau mau upload tesisnya, nanti wajib upload di waktu mau sudah itu, maka akan diberi akun repository, setelah itu baru kita tutup lagi. Seperti itu halnya untuk. Jadi akan itu hanya dipakai untuk upload di repository, bukan untuk download. Jadi kalau ada file yang di-download minta akun, artinya kalau nggak ada silakan gunakan delivery tadi itu. Tadi itu. Ada yang tanya untuk sementara sampai sini untuk download delivery? Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Jadi saya lagi untuk tesis yang waktu download minta akun, berarti filenya nggak ada. Dan sukses selalu kepada seluruh wisudawan yang 130. Selamat menapaki jejak mencapai masa depannya. Ya, jadi kalau ada file yang di-download, stafolinya minta akun atau minta login, silahkan gunakan layanan delivery ini. Ini ada isinya Google Form, silahkan diisi saja, ikuti saja, nanti setelah disubmit maka akan segera kita kirim. Jadi kalau diklik, maka seperti ini isinya. Jadi ada beberapa tata cara delivery ini, dan Google Form-nya seperti di kanan ini, silakan diikuti saja. Ini sudah kelihatan untuk tidak validasi, ikuti saja, diisi aja, ada sudah template-nya diisi, didatakan saja pakai tandakan digital, nggak usah dipakai materai, kita kirim, maka sudah kita kirim tesis delivery-nya atau full tag-nya. Jadi ada Google Form, ikuti aja. Intinya kalau begitu di-download, dia minta akun, filenya nggak siap, akan nanti isi Google Form ini. Nanti kalau ada yang tahunnya 2022 ke bawah, maka akan kita buka open access-nya, kita kirim link-nya, bisa download. Tapi kalau yang dipilih tahun 2324, maka kita akan downloadkan, kita kirim filenya, kita batasi dengan hanya membaca saja dan selama 1 bulan. Maka 1 bulan akan hilang dengan sendirinya, itu nggak bisa dibaca. Kalau itu masih digunakan, maka silakan diminta lagi dengan mengisi tesis delivery tadi itu. Ini contoh yang pernah masuk ke saya. Jadi isian Google Form ini kalau sudah saya ambil akan seperti ini. Jadi ada waktu mintanya, ada namanya, nomor teleponnya, ada judul tugas akhirnya yang di copy dari story itu, ada linknya, usahakan ada linknya. Kalau pas nggak ada linknya nggak apa-apa, tapi ada kita ada butuh waktu mencari. Usahakan ada linknya, di copy linknya saja. Nanti begitu kita kirimkan. Ini ada yang minta atas nama satu Fakih Desabel dari MMT. Dia minta 5 dan yang 1 ini sudah email seperti itu. Jadi yang saya kirim adalah saya kasih keterangan untuk file yang tahun 2024, 23, 22, makanya hanya bisa dibaca, bisa di-download. Dia termasuk disertasi. Disertasi walaupun tahunnya lama juga tidak bisa di-download. Memang hanya sebatas saja disertasi. Yang nanti saya buatkan pakai Wordpress, pilihnya saya buatkan folder nama yang minta. Baru diklik maka dia akan timbul file PDF-nya berapa yang diminta. Kalau kita klik maka akan timbul full tag-nya itu. Kalau di bawah ini ada 1 yang sudah pernah akses, silakan diklik langsung di-download aja. Itu untuk yang tesis delivery. Jadi layanan delivery, layanan ini adalah layanan pengiriman konten lokal ITS elektronik khusus tugas akhir, khusus dan disertasi yang dibutuhkan oleh siswa akademika yang masih aktif. Jadi memang untuk tesis yang terutama yang 2 tahun terakhir yang masih belum akses, memang hanya diberikan untuk mahasiswa ITS, tidak boleh untuk orang luar.
Orang luar itu hanya boleh diberi akses yang sudah open akses. Dia bisa boleh mengisi Google Home tadi asalkan sudah open access, artinya tahun 22 ke bawah. Dia untuk diklik, dia tahu bahwa startup only-nya sudah melebihi tanggal sekarang, maka kita harus open access kan. Tapi email nggak saya jawab kalau dari luar. Tapi kalau dari dalam akan saya jawab. Tapi kalau dari luar, kalau minta tapi sudah open access, langsung saya buka, tapi nggak saya jawab. Tunggu sehari sudah dibuka dan bisa download. Setiap permintaan tesis, delivery dibatasi masih 5 dulu selama sehari. Jadi kadang-kadang kita, karena kenapa? Karena kita ini waktu melihat tesis biasanya hanya lihat judul dan abstraknya. Dibuka kok seperti ini nggak cocok, ya nggak apa-apa. Nanti minta lagi, dan sehari dibatasi 5 judul. Kalau masih butuh lagi, silahkan hari berikutnya. Karena kayak sangat terbatas, sehingga kita batasi 5 judul. Kalau masih butuh, maka silakan minta di hari berikutnya. Untuk file yang baru, yang tahun 24, 23, sebagian 22, yang 22 yang sudah April, sudah tahun lebih, dan disertasi, maka file tidak bisa di-download, hanya akses baca saja selama 1 bulan. Jadi kalau mintanya sekarang, saya kerjakan, kalau sekarang saya kerjakan biasanya Senin. Kalau ini hari libur, Senin saya buat, Senin tanggal 1, maka saya buat tanggal, Senin tanggal 30, saya buat tanggal 30 sampai 30 November. 30 Oktober baru itu akan hilang. Respon layanan ini maksimal 2 kali 24 jam. Intinya kalau hari libur. Jadi misalnya minta Jumat, nanti biasanya Jumat jam 4, saya kirim biasanya Senin pagi jam 8 atau jam 7, setengah 8. Itu coba 2 hari. Tapi kalau hari-hari biasa, biasanya langsung. Jadi seperti minta seperti offline. Jadi begitu ada yang masuk, langsung saya kerjakan. Selama ini biasanya kalau jam 4 sore sudah habis selama ini. Jadi saya usahakan tidak ada kecuali hari libur. Jadi kalau mintanya ya hari Kamis, ya Kamis sudah kirim. Karena kita buka sampai jam 4, ya kita jam 4, kita usahakan sudah habis pengiriman yang minta sebelum jam 4. Itu Mbak Mia untuk yang tesis, barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita menginjak ke e-book atau e-jurnalnya. Halo, masih dengar suara saya? Dengar, Pak. Ada yang tanyakan Mas barangkali atau mau disarankan untuk permintaan etis delivery ini? Sementara oke. Nggak ada ya? Atau nanti nggak apa-apa, simpen dulu aja nanti kalau mau ditanyakan mengenai etis delivery ini. Yang jelas ini sangat bermanfaat sekali untuk mendukung para mahasiswa untuk mengerjakan tugas akhirnya atau tesisnya. Karena apa? Inilah contoh nyata yang ada di sini. Karena apa? Ibarat orangnya suruh membuat sepeda motor, maka dia akan mana contohnya kan gitu. Begitu juga suruh membuat tesis, mana contohnya? Oh ini contohnya. Skema seperti itu. Jadi ini saya kira informasi ini bisa dimanfaatkan supaya paling enggak harapan kami itu dengan mudah diakses ini, maka mas-mas sekalian bisa lulus dengan tepat waktu lah, sesuai dengan yang targetan itu. Kalau nggak ada, nanti kita simpan dulu untuk yang mengenai etis delivery. Saya lanjut untuk yang layanan lainnya adalah e-book dan e-jurnal. Ya, jadi kita punya 3 layanan. Kalau kita masuk webnya perpustakaan, its.ac.id/perpustakaan, maka akan ada layanan perpustakaan online. Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah librarian, tadi sudah dengan Mas Tuti. Juga VPN itu adalah panduan untuk masuk VPN. Kalau online book order itu adalah ini layanan yang digunakan waktu ada pandemi. Jadi karena ada pandemi itu tidak boleh tatap muka, sehingga bisa pesen buku. Ini kalau sudah ketemu, baru kita WA, diambil janjian di mana. Jadi kita nggak perlu banyak tatap muka.
untuk perbanyak online adalah buku-buku yang sudah dibikin yang online, nanti isi full form juga. Jadi yang lainnya adalah itu delivery. Jadi untuk ngisi Google Form-nya penerima itu delivery, di samping tadi masuk di menu repository ada juga penerima itu juga akan sama dengan masuk ke web perpustakaan. Ini juga ada nama itu delivery sama. Kalau diklik maka lari ke Google Form yang sama. Ya. Jadi kalau kita mau melihat jurnal yang ada di langgan oleh Perpus ITS, silakan masuk ke web perpustakaan ITS. Kita ke bawah, kita bawa ke bawah, maka di situ ada layanan online, ada repository, ada e-jurnal, dan e-book. Dan masing-masing bisa diklik. Kalau diklik, maka dia akan langsung nge-link ke yang diminati. Bisa repository, langsung ke repository. Kalau e-jurnal, masuk langsung ke e-jurnal. Kalau e-book, yang masuk e-booknya. Saya coba akan masuk ke ini, saya nggak cuma saya terangkan lewat ini aja, lewat PPT aja. Kalau kita klik e-jurnal, maka akan muncul seperti ini. Inilah e-jurnal yang dilanggan oleh ITS. Ada ASCE, itu bidang sipil. Silakan masuk. Di sini ada sekitar 41 jurnal yang dilanggan. Dan nanti saya nggak akan praktek semuanya, nggak akan saya bahas semua. Karena saya akan tunjukkan alamat di mana saja untuk akses itu. Saya untuk browsing, saya kira para mahasiswa paham lah. Untuk bagaimana biasanya beli seperti itu, ada pembatasan tahun, ada subjek, ada macam-macam seperti itu. Biasanya sama. Nanti ada beberapa yang saya ambil contoh, saya kira yang bagus-bagus itu ada Science Direct. Nanti akan saya beri contoh Science Direct seperti apa, kok mahal. Karena apa? Science Direct ini langganan cukup mahal. Kalau Bapak-Bapak mau tahu, itu hampir 4,8 M setahun. Setahun 4,8 M. Dan setiap tahun naik 10%. Dan dari itu, dipas naik 10%. Kecuali ada kuota selama 5 tahun. Dan ITS ini adalah sudah kuota 5 tahun, dan tahun ini adalah habis. Sehingga nanti pasti akan kenaikan misalnya dari ini. Kalau sekarang 4,8, kemudian bisa 5 lebih. Karena Mali silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung pembelajaran ITS itu. Silakan coba-coba masuk dan direct ini. Seperti apa? Kok bisa mahal itu? Apa isinya? Coba-coba browsing ke sini. Dan ini semuanya, ini adalah link. Jadi begitu kita klik e-jurnal, maka masing-masing bisa diklik masing-masing. ASCE itu klik, ya dia akan masuk ke ASCE, Emerald juga seperti itu, Will seperti itu, Spinnerly juga seperti itu. Maka kalau kita klik send direct, saya akan begitu send direct, maka akan timbul seperti kenapa kok bisa mahal sendiri gitu. Memang isinya seperti tampilan awalnya. Jadi ada, kalau masuk sudah benar pakai WiFi-nya ITS atau pakai VPN, maka biasanya sudah di kanan ada sebetulnya 10 November Institute, biasanya seperti itu. Sudah benar. Dan ini ada awal seperti tampilannya, ada set kata kunci atau set untuk buku atau judul jurnal atau mengenai pengarang, itu ada di situ semua. Set. Dan saya akan tunjukkan kenapa kok mahal. Kalau kita klik jurnal dan book di samping itu, di samping kanan atas itu, maka banyak sekali yang kita langgan ini. Ya, kita akan ini. Ada sekitar isinya ini ada sekitar 5.231 jurnal dan 35.994 buku. Itu yang dipunya oleh Science Direct. Dan semua ini nggak dilanggan. Jadi kalau misalnya pakai yang ini, maka tidak semua akan bisa nggak bisa download, nggak akan bisa download. Caranya bagaimana untuk bisa download? Ya kita harus di bawah itu ada subscription, maka kita klik. Berarti yang dilanggan, yang dibeli oleh ITS. Jadi kalau kita klik yang dilanggan itu nggak semua, karena 5.000 itu mahal sekali. Sehingga yang tulis kita buat beberapa gitu. Kalau kita klik jurnal dan e-book di bawah ini, nah, dan kita klik, jadi untuk publication tipe saya klik book, dan di bawah ada subscript dan
komplementer itu, maka hanya 2.448 publication yang kita langgan. Itu meliputi e-book dan e-jurnal. Banyak itu Bapak sekalian. Silahkan kalau tertarik dengan bidang-bidang itu pasti ada semua ini. Kalau saya kok tertarik dengan jurnal, ya kita kira jurnal. Kalau kita download semua buat referensi itu nggak apa-apa. Sudah kita beli kok. Cuma dulunya diusahakan yang istilahnya yang manusiawi lah. Artinya apa? Jangan pakai mesin. Karena apa? Pernah ada temuan download pakai mesin. Jadi dulu nggak masuk akal. 1 jam itu ada berapa juta artikel yang di-download. Itu akhirnya sama saya direct diketahui sehingga kita kena blokir. Di blok nggak bisa akses, jadi berapa bulan, berapa hari itu. Dari klarifikasi baru sudah dibuka lagi. Silakan kalau mau ada yang di bidang tertentu di sana ada semua ini. Jadi kita misalnya ini kita mau cari jurnal ya, bukan isinya ya. Ketika di sini maka akan ada jurnal yang kehilangan ITS. Jadi kalau kita detailkan, ini ada sekitar ini. Jadi ada yang kita beli, yang kita langgan ada sekitar 116 buku dan 332 jurnal yang kita langgan. Banyak itu jurnal itu. Bukan jurnal ini, tapi jurnal yang kita langgan ini. Jadi kalau kita klik masih di bawah ini isinya jurnal. Kalau kita klik, maka biasanya ada edisi terbaru, semua edisi, yaitu ada semua. Dan itu di-download semua. Silakan kalau ada minat di jurnal, tentu atau satu dan lain, maka download semua aja lah. Supaya bisa untuk referensi ke depannya. Ini saya direct, kenapa kok mahal? Ya memang banyak yang kita langgan. Nggak tahu apa ini ada dimanfaat atau tidak. Yang jelas dari saat sedikit tinggi yang manfaatnya direct ini. Ini yang kedua mungkin saya sedikit contoh yang kedua itu mungkin emerald, karena emerald itu sedikit banyak ada hubungannya dengan MMT. Jadi kalau klik emerald maka awalnya seperti ini. Jadi pasti kalau pakai Wi-Fi-nya ITS atau pakai VPN, maka biasanya ada tulisan ITS-nya. 10 November-nya seterusnya, ini ada itu. Dan bagaimana untuk mengetahui yang dilanggan di Emerald? Biasanya ada beberapa, jadi lain caranya ya. Kalau di sini begitu klik Emerald, di sini ada My Product. Itulah produk yang dilanggan oleh ITS seperti itu. Jadi kadang kalau kita search langsung, kadang-kadang muncul banyak tapi nggak bisa download. Tapi kalau sudah My Product, maka pasti bisa di-download. Seperti itu. Kalau kita ketik My Product, maka ini yang dilanggan oleh ITS. Jadi memang nggak banyak, hanya beberapa. Ini ada Emerald Engineering Journal. Kalau detailkan silakan dicoba-coba aja. Intinya kalau sudah pakai Wi-Fi dan VPN, kalau nggak bisa, berarti dilanggan. Itu aja intinya. Kalau yang bisa download. Ya kalau sudah gini biasanya sudah kami download bisa kalau sudah masuk ke My Product di jurnal Emerald ini. Saya nggak akan jelaskan langsung semuanya, mungkin saya beri contoh aja untuk jurnal saya batas itu 2 itu, baik itu Sendirect maupun Emerald. Nanti yang lainnya bisa masuk langsung, mungkin yang seperti link atau yang tadi pakai Relay, silakan atau SCE. SCE itu banyak yang berhubungan dengan sipil atau manajemen proyek. Ya. Tadi yang jadi saya cukup sekian. Sekarang saya akan masuk ke e-booknya. Jadi begitu tekan e-book, maka akan tampil e-book yang kita langgan. Ini. Jadi ada Springer. Springer itu bagus. Silakan di-download dan paling banyak yang benar punya Springer. Karena apa? Springer itu belinya adalah per subjek. Kalau yang lainnya, Elsevier, Relay, itu per judul, per faktual, jadi mahal. Jadi kalau yang Relay itu bisa judul bisa harga 5 sampai 8 juta. Tapi kalau sebenarnya itu karena belinya per subjek, misalnya subjek energi,
dengan subjek manajemen itu jadinya murah. Jadi kalau dihitung per judul buku itu nggak sampai 300.000, sehingga paling banyak adalah seperingkat. Ya saya kira cukup bagus lah buku-buku yang seperingkat ini. Silakan di-download banyak. Bagaimana caranya? Ya kita coba dari setiap caranya. Jadi saya juga nggak akan bahas semua setelah kita klik e-book, maka semua ada link-linknya. Jadi begitu klik here, maka adalah link. Jadi begitu misalnya klik di bawah sebenarnya itu, maka akan masuk ke sebenarnya. Kalau kita klik Elsevier, maka langsung masuk ke buku Elsevier-nya. Yang Wile, yang Taylor, itu biasanya sudah masuk ke dalam buku yang dilanggar. Tapi kalau Springer itu masih belum, jadi perlu ada masuk lagi karena webnya ada web yang baru. Saya klik coba, nanti saya coba bisa diperhatikan nanti kalau sudah pakai WP ITS. Saya klik yang Springer, maka akan timbul seperti ini Springer. Nah, Springer ini. Jadi kadang-kadang bingung mana yang dilanggar ITS. Kadang nggak tahu. Saya juga kami tanya ke Springer ini mana yang dilanggar ini. Ternyata webnya ada web baru, sehingga kalau tampilan baru itu seperti ini, Springer Link. Kalau Springer Link itu sudah menyangkut jurnal atau buku, tapi kalau Springer itu hanya buku saja. Jadi pertama kita tekan set, kalau set yang atas itu begitu set, nanti di situ belum kelihatan. Ada kata-kata go back to the old reset. Ini adalah web yang lama, sehingga kita klik maka kita akan masuk ke buku-buku yang dilanggar oleh ITS. Jadi kalau saya klik go back to the old reset, maka akan tampil seperti ini. Nah, jadi Springer itu isinya ada 331.990 buku yang ada di Springer ini. Tapi tidak semuanya dilanggar oleh ITS. Jadi kalau kita lihat di samping itu ada gemboknya. Ada include preview only content. Jadi hanya preview aja, nggak bisa download. Lalu bagaimana untuk kota yang dibeli ITS? Maka harus dihilangkan gembok ini. Jadi tidak terlalu yang nggak dilanggar. Berarti gembok dihilangkan, begitu klik ini kita hilangkan, kita klik yang ini kita hilangkan, maka akan tampil berapa buku yang dilanggar oleh ITS. Nah, kita klik ya, seperti ini. Jadi ada 13.045 judul yang dilanggar ITS. Banyak itu Bapak sekalian begitu. 13.000 banyak. Include, ini yang include itu, jadi dihilangi, jadi semuanya sudah terbuka. Bunyi terbuka semua. Di bawah ini ada ya di gembok ini. Kalau ini diklik lagi, maka akan timbul semua yang ada di Springer. Artinya apa? Kalau ini dicentang dan kita set, maka nggak semua buku bisa download. Tapi kalau yang include, yang kunci gemboknya dihilangkan, seperti yang terbuka saja, maka 13.000 ini maka semua akan download kalau di set pakai yang ini. Artinya kita set yang dengan ITS saja, bukan yang ada Springer. Ya, saya coba masukkan ke ini kata kunci yang sudah dengan ITS itu dengan kata project management. Silakan Bapak sekalian, silakan nanti masukkan dengan kata kunci yang sesuai dengan minat bidang yang dikulik Bapak sekalian. Saya coba project management itu ada 2.181 yang buku yang dibeli dan itu free untuk dijual semua. Ada project quality management, ada project management for facility production itu sudah free semua, didownload bisa semua. Karena tadi sudah yang gembok sudah dihilangkan. Ini untuk yang Springer. Silakan Bapak sekalian dicoba aja dengan kata kunci yang Ibu minati, misalnya supply chain atau mungkin pakai apa, silakan. Ada nggak? Pasti ada, karena ada 3.000 buku yang dihilangkan, pasti ada. Ya. Apa mau dipraktekkan sekalian, Bapak? Saya nggak, Mbak Eva, saya nggak belum VPN ya, Mbak Mia. Silakan langsung aja yang sudah ada VPN atau mungkin di ITS, di kampusnya. Jadi kalau saya klik yang atas ini, langsung muncul seperti ini. Nah,
Ini Oke. tinggal download buku PDF. Ini di download buku PDF sudah tipe seperti ini. Ada jadi buku. Sudah di-download, sudah kesimpan di itu. Dan banyak buku sekalian. Silakan di-download semua buku itu. Ini sudah kita beli buku itu. Ya, seperti itu, Mbak Miza. Jadi untuk e-book, saya kira itu ya. Jadi saya nggak akan menerangkan semua. Saya kira hanya alamat di mana itu saya kira untuk browsing saya kira lebih paham para mahasiswa sekalian. Kan lebih zamannya lain lah. Ini kan paling nggak usia-usia yang di bawah 30 yang masuk ke sini. Kalau saya kan sudah di atas 50 sehingga sudah zaman-zaman orang lama lah, sehingga untuk browsing itu masih perlu belajar. Tapi kalau yang para mahasiswa sekarang itu kan masih generasi Z sehingga masih seger, masih paham itu. Jadi jadi ada tadi sudah e-book sudah, ini ada kalau dilihat di apa di webnya Perpustakaan sudah ada, ini ada edukasi lainnya, itu juga bagus itu yang sudah konten yang sudah open access ya. Di situ ada yang ITS, ada yang nasional, ada yang internasional. Itu sudah dicari lah, kira mana yang sudah open access. Itu sudah ya, kalau kita klik ini adalah lainnya yang nasional, yang ITS, yang nasional. Ada Garuda, ada Portal Garuda. Portal Garuda itu luar biasa bagus sekalian. Di Portal Garuda itu adalah memuat semua hasil penelitian yang ada di Indonesia. Jadi semua jurnal yang ada di Indonesia itu ada di sini semua. Ini open access. Karena saya pernah mengikuti ini dengan dulu riset, yaitu syaratnya untuk diakreditasi itu harus masuk ke sini semua. Dan open access itu bagus sekali. Jadi kalau mau melihat penelitian yang sudah ada di situ itu sudah bagus sekali. Silakan dipraktekkan Portal Garuda. Tapi hanya aplikasi saja, bukan datanya nggak lengkap. Ada bahasa, ada Rama, tipe story, itu silakan. Ini semua ada link-link. Artinya apa? Begitu kita klik yang lainnya, kita klik Garuda, langsung link Garuda. Beda Banset ya, Mas. Kalau Banset itu yang ada tapi dia nggak open access. Dia hanya menunjukkan saja di sini gitu, tapi nggak open access. Ya, kalau yang Garuda sudah open access. Misalnya ada Rama Story, ada ITS Telkom, ini kalau diklik ya masuk ke sana semua. Ini yang nasional. Ini yang internasional, ada CORE, DOAJ, semua sudah lengkap. Silahkan dicoba. Karena ada web itu di internasional ini, misalnya CORE ini ya, itu begitu ada web sudah mengakses, dia langsung ke sini aplikasi itu. Jadi biar jadi dia itu ngambil analitis dia enggak, tapi dari CORE bisa. Nah, silakan dicoba-coba untuk yang CORE, untuk yang Scholar, Sekimagu, itu ada semua link-link. Artinya apa? Begitu diklik langsung lari ke itu. Itulah yang penting. Jadi kalau di perpustakaan itu begitu ada preliminary referensi, kita nggak langsung ke googling, nggak langsung. Googling kan ada terakhir, tapi kita masuk ke isi di sini itu. Ada yang dilanggan, ada yang kita masuk situ. Jadi Google itu yang terakhir kalau kita orang pustaka itu nyarinya. Itu Mbak Miza. Jadi saya kira cukup sekian di Mas itu. dimatiin, Monggo Mas. atau yang tanyakan. Iya, Mas. Oke. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Marsudi dan juga Bu Astuti. Bu Astuti sudah meninggalkan Zoom meeting-nya tadi ya. Dan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait dengan layanan yang sudah disampaikan? Mohon maaf ya, saya sebelah sama Mas Reval, jadi ada suara-suara di luar acara. Mas Reval, tolong matiin ini. Tolong audio dan lain-lain. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan akses jurnal? Karena ini juga berkaitan sekali dengan Bapak Ibu proses mendukung kegiatan perkuliahan, terutama ketika mencari referensi gitu. Termasuk juga jurnal-jurnal yang dilanggan ITS dan jurnal-jurnal yang dilanggan ITS, referensi lainnya, e-book yang dilanggan ITS. Ada juga Pak Marsudi kemarin itu sempat pertanyaan yang masuk ke saya gini, Mbak Miza, ini kenapa ya saya sudah pakai VPN tapi nggak bisa di-download? Kalau menurut saya sih itu tidak dilanggan ITS, Pak. Bener apa nggak ya, Pak?
Ya itu mungkin Mbak, tapi karena memang semua itu nggak dilanggan. Ininya kalau di-download nggak bisa ya nggak dilanggan. Kalau sudah masuk dan benar sudah ada ITS-nya, sudah pakai WiFi ITS, sudah pakai VPN, ya beri dilanggan. Kalau nggak dilanggan Mbak Miza, silakan masuk ke layanan e-Rusi Delivery. Oke. Jadi nanti diisi Google Home juga. Jadi mungkin ada e-book, ada e-jurnal yang nggak bisa di-download. Silakan masukkan ke sana. Barangkali kita punya ada kita ada punya jaringan yang bisa untuk bantu download, nah nanti kita downloadkan. Kalau bisa itu nggak semua ada Mbak Miza, karena memang ada jurnal yang memang nggak ada jawaban sesuai selama domain itu dimasuk kemana kita bisa ambil. Tapi begitu memang nggak bisa, memang harus beli. Intinya gitu. Jadi intinya kalau ada e-book, e-jurnal yang bisa download, silakan masuk layanan online e-Rusi Delivery. Kalau e-Rusi Delivery itu Ya, adalah ini ya. permintaan TA, tesis ataupun disertasi yang itu yang ada di TS. Kalau e-Rusi itu adalah minat e-book atau e-book atau yang sudah itu download. Itu sudah ada yang nangani. Kalau saya nangani e-Rusi Delivery, kalau yang e-Rusi Delivery itu ada yang lain. Ada Mbak Stuti, ada Mbak Eva, ada Mbak Yeni, Bu Eva. itu yang nangani itu seperti itu. Biasanya kita punya jaringan, kita carikan ke perpustakaan nasional, carikan kemana, mungkin ke UGM, kadang kita punya link ke sana, teman ke sana. Jadi kita mesti berusaha bagaimana itu bisa didapat. Untuk yang nggak bisa, kalau sudah Oke. masuk Baik, terima kasih Pak Marsudi. Itu juga. ada itu ya, itu berarti nggak bisa memang nggak dibeli, Iya. nggak dilanggan. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Marsudi. Saya juga melakukan hal yang Pak Marsudi sampaikan tadi. Jadi saya mengirim, iya Pak Bu, silakan bisa request Erisasis Delivery aja. Karena memang ini juga didesain layanannya ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang PJJ juga. Ya, yang non PJJ juga kan nggak harus datang ke perpustakaan ITS memang secara fisik, tapi bisa menjangkau layanannya melalui layanan-layanan yang tersedia. Baik, saya stop sharing. Adakah lagi pertanyaan yang masuk ini Bapak Ibu? Oh ya, untuk kendala VPN dan lain-lain bisa ke service desk ya Bapak Ibu. Nanti bisa ke service desk ITS dan request ke DPTSI seperti itu. Kurang lebih sesi hari ini seperti itu. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan, nah ini nih, ada yang baru masuk, Mbak. Cara login ke Springer, IEEE dan layanan lain bagaimana ya? VPN sudah connect tapi tidak semua bisa masuk seperti tampilan di PPT. Untuk yang Senderek bisa otomatis login dengan VPN, tapi tidak semua seperti itu. Ini Pak yang Springer sama IEEE ini tidak loginnya seperti apa ya Pak? Karena sudah pakai VPN tapi nggak bisa login. Yang di mana-mana nggak pakai login Mbak Miza. Jadi kalau yang Springer tadi begitu masuk go back all tadi itu sudah otomatis masuk ke yang dilanggan. Begitu pakai set itu kan tampilannya itu web yang baru. Kalau yang lama itu nggak seperti itu. Yang baru mungkin baru 2 bulan ini. Saya juga kebingungan. Saya tanya itu pokoknya begitu set masuk Alamat webnya apa ya Pak? Springernya ya? apa? Alamat web Springer yang baru kah maksudnya? Ya langsung dari webnya pustakaan aja. Jadi Oh, kalau diklik webnya langsung. pustakaan itu kalau seperti link itu Mbak Miza itu memuat semua jurnal dan e-book. Tapi kalau yang Springer yang buku itu Springer saja, hanya buku saja. Tak lihat itu. Ini ya Pak. Nah, kan begitu cari yang set langsung go back apa itu? Saya lihat. Itu coba set aja. Oh, Di sini sebentar. set yang ini Ini saya tadi langsung langsung masuk go back apa itu? Tadi sebentar saya ada di screenshot ada saya kok. ini yang ini Kak Pak, yang buku. Ya, pakai go back to the all reset ya itu. Itu adalah web yang lama. Itu diklik Oh, dia go to the langsung old masuk yang source. dilakukan Iya. oleh DAS. Ini Coba. kita menggunakan yang lama apa yang baru seharusnya? Pakai itu aja, pakai go back aja coba diklik aja go back. Kalau itu go back Oh, yang itu muncul yang jalan oleh ITS. Itu kalau kuncinya dihilangkan, ya ada 16.000 berapa, 16 juta itu kan termasuk jurnal sama e-book kalau yang oh, jadi iya. dia masuknya pakai jurnal ini.
pakai Oh, webnya yang single link. Tapi kalau yang masuk pakai sebenarnya yang e-book, dia nggak muncul seperti ini, nggak tambah sejuta itu, karena dia hanya buku saja. Berarti ini masuk Mbak Miza, berarti masuk pakai yang linknya e-jurnal. enggak, saya pakai link buku, Pak, yang ini. Saya Yang klik yang ini, ini. yang mana? Yang mana? Ini. Kalau yang jurnal yang ini. Coba, Ini saya pakai yang buku. yang mana? Ya Yang betul, ini. buku ini. Ya buku Ini saya 3. pakai akses buku, Pak. Ya betul 3.000 kan tadi saya bilang 3.045 yang dilanggan kan? 13.045 ya. Ya yang dilanggan itu. Jadi itu yang bisa download. Kalau ini disertakan yang ini Pak Imiza, yang apa yang ada kunci disertakan ini akan timbul 300 berapa gitu Pak ya. Berarti Oh, kalau yang include preview only-nya, Pak ya. itu berarti kalau sama klik akan timbul 1.045 lagi. menjadi Nah, 330.000 kalau sekian. search-nya pakai itu berarti nggak semua bisa download. Tapi Oh, kalau search-nya pakai yang ya ini search-nya ini semua bisa download. oke, Apa? yang ini yang bisa di-download sekitar 13.000 sekian ya, Pak ya. Nah, Yang kalau sama sudah bisa mengisi ITS. kata kunci semua bisa download. Oke. Tapi kalau yang ini sama sertakan berarti semua dilanggan. Ya ini sebenarnya untuk masukan untuk itu bagus Nah, ini pustaka. misalnya Project Quality Management. Nah, itu kan seperti itu. Kalau itu sudah bisa di-download pasti dia. Kalau sama cukup bisa di-download sama Nah, cukup. ini dia. Ya, jadi langsung bisa di-download. Ya. Oke. Ini mudah ya, Pak, Bu. Jadi Saya tapi bagus sebenarnya Mbak Bisa silakan banyak cancel yang ada aja ya. kaitan dengan Saya LP nggak itu saya download lihat dulu. itu. Oh, cepet sekali ternyata. Oke, kurang lebih gitu ya, Pak, Bu, gambarannya. Ini kalau misalnya yang ini kan yang dari Jo. Kalau gini berarti pakai set dulu Mbak ya set dulu sama tekan nanti ada untuk go back-nya. Coba sama tekan set yang tadi. Set yang atas dulu. Jurnal. Ini sebenarnya Yang ini, Wi-Fi-nya yang Wi-Fi ini, yang ini. 5G-nya ini. Ini dari jurnal itu. Iya, Ah, itu jurnal sama buku iya itu. Pak, ini sedang jurnal. Iya, ya sebentar ya Pak. Ini saya menggunakan Wi-Fi-nya Wi-Fi ITS, jadi sebenarnya cukup aman. Ini saya coba pakai seperti apa. Ini soalnya orbitnya agak lambat sih memang. Pak Triadi mau bertanya ya Pak? Iya, Bu. Ya, terima Silakan kasih Bu Pak. atas kesempatannya. Izin mau bertanya. Jadi selama kita masih menjadi mahasiswa ITS, kita masih bisa mengakses dari macam Springer, uh, IEEE. Nah, kalau misalkan kita sudah lulus, apakah masih bisa menggunakan akunnya nggak ya, kira-kira? Jadi gini Pak, jadi kan untuk bisa akses untuk e-book, e-jurnal itu kan pakai WP-nya ITS. Tentunya pakai MyITS Pak. Kalau nggak pakai ITS berarti kalau begitu Pak, lulus maka MyITS akan mati, akan di-off-kan. Berarti nggak bisa lagi. Oh, Memang untuk sifat akademika, termasuk layanan repository itu begitu sudah lulus sudah nggak bisa kecuali yang sudah open access. Yang tahun 2022 ke bawah, ke 2 tahun kita operasi berarti itu bisa untuk diminta bisa. Jadi itu repository yang tesis atau disertasi itu memang yang baru-baru memang hanya untuk yang masih aktif. Yang sudah alumni kita belum menjauh ke sana untuk yang itu. baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Triadi. Baik, Bapak Ibu, kurang lebih sesinya pagi hari ini sampai dengan siang hari ini seperti itu. Mungkin saya berikan kesempatan lagi untuk bertanya satu orang lagi jika ada yang mau bertanya. Dan alhamdulillah sesi hari ini berlangsung secara tepat waktu sampai dengan jam 12 sesuai dengan jam kuliah yang Bu Dana sediakan untuk Bapak Ibu. Jika ada yang kurang jelas nanti boleh tanya ke Pak Marsudi langsung ya Pak ya, minta Ya, nomor maupun silakan untuk Mbak Miza, boleh. tapi saya dikasih nggak apa-apa. Oke, nanti saya share ke mahasiswanya Pak Ya. ya. Nanti saya kirim ke email aja ya, saya kirim by email. Loh, kalau Mbak Miza mau misalnya pustaka RT mau buat apa kegiatan yang berhubungan dengan tadi itu dengan speaker Publishing dengan ya Pak? orang speaker mau silakan nanti kita hubungkan. Jadi saya Ada daerah langsung minimalnya nggak ya Pak? Kira-kira ya. minimal berapa orang yang join gitu? Enggak, paling 20 udah bisa paling. Ya pokoknya pustaka Jadi, aja. Pustaka ya. MMT ngadakan, tinggal nanti yang berikan yang orang langsung. Desain direct ya kita cari desain direct, lebih paham.
Jadi jadi biasanya untuk bagaimana untuk browsing sama submit biasanya gitu. oke, itu kan dari Kalau nanti kita sama sekali saya carikan pembicara langsungnya dari mungkin dari Springer. Ya tanggal itu tanggalnya tuh tinggal 15 Oktober ada dari Springer itu mau ke ITS. Juga acara mirip seperti browsing sama submit. Nanti silakan kalau mau ikut monggo. oke. Gitu. Itu Pak Nanti bisa. saya bagikan informasinya Pak ke mahasiswa. Ini bapaknya hilang, Mas. Halo Bapak, maaf. Tadi saya pikir Bapak yang hilang, ternyata saya yang hilang. Sinyal lagi jelek. Ini ternyata ini ya kalau lagi agak bermasalah sepertinya orbitnya. Jadi ya so far sih masih oke dengan sinyal ITS yang WiFi 5G. Oke Bapak, nanti terima kasih banyak tawarannya ya Pak ya untuk mahasiswa SIMT, terutama karena kan memang menjadi persyaratan ya Pak. Mahasiswa SIMT juga mahasiswa pasca terbanyak di ITS juga. Jadi salah satu persyaratannya memang ketika lulus nanti membuat publikasi ilmiah dalam levelnya internasional maupun juga nasional yang menjadi syarat yudisium. Jadi nanti mempermudah juga Bapak Ibu untuk yang berminat publish di international platform juga. Oke, terima kasih banyak Pak Marsudi dan juga Bu Astuti sudah memberikan keilmuannya hari ini dan pengetahuannya, berbagi pengetahuan dan mahasiswa SIMT ITS. Saya mewakili Bu Putu dan Karnisi mengucapkan terima kasih sudah bersedia mengisi di SIMT. Meskipun baru virtual ya Pak ya, jadi kapan-kapan harus ke SIMT sih Pak. Siap, Pak Irba, saya siap. Monggo, Ya, siap. Mas, kami juga pasti saya minta juga ya untuk kepada Bapak Ibu mahasiswa untuk ketemu langsung juga sama Pak Marsudi. Se-helpful itu Pak Marsudi dan Bu Astuti itu kalau untuk layanan. Karena memang beliau bidangnya di Bu Astuti megang di layanan resource delivery yang kaitannya dengan referensi e-journal dan e-book. Kalau Pak Marsudi memang di e-thesis delivery. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada pagi sampai siang hari ini. Saya minta kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Kita akan foto bersama, oke? Oke, ini ada 2 slide. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide pertama. Ada 3 slide ternyata. Oke, Mas Revan yang hitung. Lagi. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Sampai jumpa di layanan-layanan perpustakaan dan ruang baca SIMT yang lain. Jika ada Bapak Ibu ada usulan kelas ataupun referensi ataupun buku yang ingin diadakan di SIMT, silakan boleh menghubungi kami tim ruang baca SIMT ITS. Nanti akan kami akan kami coba explore lagi usulan tersebut. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Udah jam 12 pas ya. Berarti waktunya sudah pas untuk mengakhiri diskusi kita pada pagi sampai dengan siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu Ibu. Astuti. Bu Dewi, Bu Santi. Sama-sama.